izinkan saya berkata begini ya. Kalau kita sebagai gereja, gembala, hamba Tuhan tidak melakukan seperti yang baru kita diskusikan, ya saya harap jangan marah loh ya. Begitu pula kita anak-anak yang betul-betul menghormati orang tua dan tidak menelantarkan orang tua kita karena perintah agama atau perintah gereja, ya jangan marah. Kebenaran yang disampaikan sebagai kebenaran itu pasti akan melukai orang yang tidak melakukan kebenaran itu. Nah, orang yang melakukan kebenaran, maka ketika kebenaran disampaikan, nggak akan pedih, nggak akan perih, karena dia nggak ada luka dalam hidupnya. Saudara, dalam penyampaian, ya termasuk yang kita semua tahu yang sudah sekian tahun ini, kalau saya berkata, ngikuti Pak Paul Chang ini, aduh luar biasa. Nah, kebenaran yang disampaikan sebagai kebenaran dan yang mendengar melakukan kebenaran itu, maka nggak terluka. Tapi kalau ada orang mendengar kebenaran dan orang itu tersakiti dan terluka, nah mereka itu sebetulnya yang, maaf saya tidak menuduh, mereka itu sebenarnya yang sedang tidak melakukan kebenaran. Tapi orang yang merasa tersakiti ketika kebenaran disampaikan, padahal maaf bukan menuduh atau menghakimi, orang itu yang salah, tapi malah marah kepada yang menyampaikan kebenaran itu. Nah, maka itu dalam pembahasan tema kita sekarang ini menghormati orang tua. Nah, kita akan lihat kebenaran. Jadi kalau ada gembala, ada murid Yesus yang mendengar kebenaran ini dan menjadi pelakunya, pasti tidak akan ya terluka dan tersakiti karena itu kebenaran. Oke, sekarang saya pindah. Ini ada yang sudah komen. Kok wajah saya tidak kelihatan? Ya, sekarang saya balik ya untuk melihat wajah saya. Karena tadi ini ada berapa anak saya yang pesan. Ya, nanti kalau saya mulai masuk, tolong. Karena banyak yang belum tahu siapa itu Paul Chang. Nah, kita sudah melihat bukan? Sekarang ini itu orangnya. Cakep ya, imut lagi. Maaf, ada yang tertawa itu. Maaf. Oke, sekarang mari kita belajar untuk mengerti bagaimana cara kita menghormati orang tua. Ya, Pak Paul imut, betul. Oke. Kita baca Matius 15, ya. Injil Matius pasal 15, mulai ayat yang pertama. Oke, Matius 15 mulai ayat yang pertama. Judulnya, Perintah Tuhan dan Adat Istiadat Yahudi. Ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, ya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapakah kamu pun melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu? Marah. Oke, terima kasih. Yang di Zoom ditayangkan dari Markus 7. Tidak apa-apa. Sama, ya. Terus saya masih baca di Matius 15. Saya ulangi ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Tuhan dan adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, lihat, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Nah, terus,
Ayat yang kelima. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu. Ini yang mengerikan sekali. Ini yang dari awal tadi Pak Paul Chang katakan. Ada gereja yang demi duit untuk sumbangan buat gereja. Maka ada beberapa gembala, beberapa hamba Tuhan yang berkata kepada anggota gerejanya, jangan mengurusi orang tuamu, lebih baik uangmu itu kamu pakai untuk kepentingan pelayanan di gereja kita ini. Wih, ini menyedihkan sekali. Dan ternyata itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Maka itu lihat, ini yang Tuhan Yesus katakan dan marah. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu menelantarkan orang tuanya. Karena di bait suci lagi perlu duit banyak untuk pembangunan, untuk ini, untuk itu. Lalu Tuhan Yesus tegur mereka. Saya baca lagi ya, penting ayat 5. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, yang seharusnya anak ini berbakti pada orang tua dan uangnya anak-anak ini untuk orang tuanya, seharusnya dikatakan sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Wih, ngeri sekali. Terus ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya karena merasa uangnya sudah dipakai untuk kepentingan gereja. Dan aneh, di zaman sekarang ini ada gereja-gereja yang mengajarkan adat istiadat ini. Jadi kalau itu untuk jatah keperluan ayah ibumu, jangan dikasih. Karena gereja lagi perlu. Wih, ini jahat sekali loh saudara. Terus ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma kamu beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Nah, ini yang saya katakan sebelum baca ayat ini. Kalau kebenaran itu disampaikan sebagai kebenaran dan ada orang-orang yang terluka, yang merasa tersakiti, itulah yang sedang melawan kebenaran yang disampaikan itu. Kalau kita sudah melakukan kebenaran dan disampaikan kebenaran yang begitu tajam, kita nggak perlu tersakiti karena kita ada di dalam kebenaran itu. Saya harap saudara mengerti kebenaran ini. Nah, ternyata murid-murid Tuhan Yesus pun menegur Tuhan Yesus. Kalau istilah saya sehari-hari gini, ini istilah Jawa ya. Tuhan Yesus mbok yao. Ini istilah Jawa. Mbok yao. Kalau ngomong itu jangan pedis-pedis. Yang biasa, dan itu kan menyakiti orang-orang Farisi. Nah, ketahuan. Farisinya itu yang sakit. Maaf, saya harus ngomong. Di zaman seperti ini,
ketika kebenaran yang benar disampaikan sebagai kebenaran. Dan kalau ada di antara kita terluka, maaf saya berkata, kitalah yang merasa terluka itu Farisi akhir zaman. Nah, kalau ada yang marah dengar kalimat ini, makin ketahuan yang marah itulah Farisinya. Ayo kita belajar, saudara. Saya ulangi lagi, ini hebat sekali. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Apa jawab Yesus? Lihat ini. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskan perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangannya tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara, dari sini kita bisa mengetahui satu-satunya negara di dunia ini yang pemerintahnya melarang di negara itu ada panti jompo, ada rumah jompo. Orang Belanda bilang bejaardenhuis. Ya, kalau Jerman apa ya? Rumah jompo, Altersheim. Itu bahasa Jermannya. Hanya Singapura, Perdana Menteri Lee Kuan Yew membuat undang-undang di Singapura tidak boleh ada rumah untuk orang tua dititipkan. Tidak boleh. Lee Kuan Yew berkata, hei warga Singapura, orang tuamu itu tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab negara, pemerintah, walaupun kamu bisa bayar untuk nitipkan orang tuamu. Saya salut kepada Lee Kuan Yew. Maka itu sampai hari ini Singapura nggak pernah ada rumah jompo. Karena orang tua tanggung jawab anak-anaknya. Bahkan Lee Kuan Yew menekankan, kita tahu Lee Kuan Yew taat kepada ajaran Konghucu. Kita tidak ada kita sekarang kalau nggak ada papa mama kita. Nah itu konsepnya. Jadi kalau mereka sudah tua, jangan sia-siakan. Kalian anak-anak yang bertanggung jawab. Nah ini kan menyedihkan. Tiba-tiba ada gereja yang mengajar. Ketika gereja perlu uang untuk renovasi AC, renovasi kamar mandi, toilet, renovasi kursi, karpet, maaf. Untuk beli alat musik, sound system, maaf. Lalu ada gereja berani berkata, jangan beri ke orang tuamu, kasih ke Tuhan dulu. Wow, itu jahat. Jadi kita harus sadar tugas ini. Nah, saya lupa di ayat mana. Dalam peristiwa ini saya lupa, tolong ya kalau ada yang ingat, ingatkan saya. Akhirnya Tuhan Yesus berkata soal perpuluhan. Gara-gara orang-orang Farisi ini melarang jemaat Yahudi untuk ngurus orang tuanya. Nah Tuhan Yesus berkata tentang perpuluhan. Tapi dia bukan merintah kita memberi perpuluhan. Tuhan Yesus hanya ngomong.
Kalau perpuluhanmu, kalau orang tuamu perlu, tapi kamu berkata, ya uang mereka sudah kami berikan sebagai perpuluhan di gereja. Salah. Saudara, ini kebenaran yang hebat sekali. Maka itu kalau hari ini kita belajar bersama-sama tentang konsep ini, puji Tuhan. Tuhan membawa kita, Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap bertanggung jawab untuk orang tua kita. Berbahagialah anak yang masih ditungguin orang tuanya sampai hari ini. Karena di akhir zaman ini kejahatan luar biasa. Setan merusak hubungan orang tua dengan anak dan hubungan anak dengan orang tua dirusak oleh si jahat. Lihat berita-berita terakhir. Orang tua belum meninggal. Anak-anak sudah rebutan warisan. Aduh, menyedihkan. Berapa kali di Indonesia terjadi. Anak memperkarakan orang tuanya ke pengadilan. Gara-gara warisan. Wih, jahat sekali kalau bicara soal uang itu. Nah, dari sini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan hukum yang luar biasa ini. Keluaran 20 ayat 15. Kita semua tahu ini salah satu hukum dari 10 hukum yang Tuhan berikan kepada bukan cuma Israel, kepada dunia. Ya. Keluaran 20 ayat yang 12, bukan 15 saya salah. Ya, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah. Supaya, terima kasih Tuhan, lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Ini hukum yang kelima. 5 ya. 6, 7, 8 ya. Hormati ayahmu dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Hukum ini yang kita harus hormati. Kalau saudara melihat ya video-video pendek tentang berbaktinya anak kepada orang tua yang sudah viral di YouTube, di apa saja sosial media. Saudara tahu enggak? 90 sekian persen video-video pendek tentang anak-anak yang menghormati orang tua atau anak-anak muda yang punya hati untuk menolong orang tua lain yang terlantar. Saya harap saudara ngerti maksud saya. Banyak itu berseliweran di sosial media. 90 sekian persen. Video itu dibuat di Tiongkok. Hebat. Pernah gak saudara menyadari ada kesamaan ya antara hukum Taurat dengan pelajaran dari Konghucu? Ada kesamaan, saudara. Sampai hari ini memang belum ada bukti siapa yang menemui siapa antara orang-orang Yahudi dengan Nabi Konghucu. Ini siapa yang nemui siapa. Tetapi di dalam hukum etika yang diajarkan oleh Konghucu, 90 sekian persen itu sumbernya dari Taurat. Karena kalau kita lihat waktu antara Musa dengan Nabi Konghucu, kan ada tenggang waktu yang cukup jauh. Banyak, bahkan saudara yang bisa huruf Mandarin, tapi yang tradisional, bukan yang diperbarui. Nah, ini sebabnya. Mengapa
sejak pemerintahan yang terakhir di Tiongkok, maka mereka merubah ya yang tradisional menjadi yang modern. Dan itu banyak yang dikurangi ya cara menulisnya. Ternyata tujuannya ketika pemerintah komunis tahu ada sekian banyak huruf Mandarin, itu yang sangat alkitabiah. Wih, luar biasa. Ada banyak di Google juga. Ya, salah satu hamba Tuhan dari Singapura ya yang menulis punya banyak episode ya di YouTube ada. Itu Kong Hee ya dari City Harvest Church. Cara cari. Kong Hee itu punya banyak video tentang hebatnya huruf Mandarin yang tradisional. Ternyata dicocokkan dengan Alkitab. Hebat sekali. Ya, cari. Saya nggak bahas ini karena juga saya tidak mengerti banyak. Nah, salah satu lagi yang mengagumkan saya ya. Kalau saudara melihat tempat ibadah, ya Konghucu. Nah, bedakan. Konghucu itu etika, ya bukan agama. Ya, tapi di Indonesia jadi agama nggak apa-apa. Lalu muncul Taoisme, ya, dan itu beda. Tapi yang unik, rumah ibadah yang didirikan oleh Konghucu dengan rumah ibadah yang didirikan oleh pengikut Taoisme, itu prinsipnya persis seperti tabernakel Musa. Ya, Tao Te Ching. Ya. Saudara lihat. Prinsipnya itu seperti tabernakel Musa. Coba sesekali yang baru pertama kali dengar apa yang saya sharingkan ini, besok cari kelenteng. Ya, cari vihara. Lihat yang ditulis oleh Musa. Itu dilakukan. Ya, ini ada anak saya dari Nabire nulis. Salah satu keberhasilan seorang anak adalah ketika seorang anak bisa membuat orang tua setiap saat tersenyum. Makasih nak kamu menulis itu. Nah, ini maaf ya saya cuma cerita. Yang nulis ini namanya Yusuf Joko Susilo. Kami punya pengalaman. Di antara anak-anak kami yang pernah tinggal serumah dengan kami. Nah, ini yang paling lama. Yusuf Joko Susilo. Sekarang ada di Nabire. Tuhan berkati dia. Jawab, papi berterima kasih kamu nulis itu. Saudara, sekian tahun saya lupa. Maaf ya anak-anak saya yang lain. Jangan salah ngerti ya. Kalau papa cerita soal saudaramu Joko ini. Karena sudah banyak, saya nggak ngitung berapa ratus anak-anak yang sudah pernah tinggal dengan kami dan harus keluar. Nah, dia ini keluarnya karena besok dia menikah. Jadi malam ini terakhir dia tinggal dengan kami. Di rumah kami di Nabire. Besok menikah. Saudara, saya sampai kaget. Itu pertama kali. Setelah kami pulang dari pemberkatan nikah, saya tiba di rumah saya itu kaget, saudara. Saya tiba-tiba seperti kehilangan sesuatu. Ada rasa sedih sekali. Saya heran kenapa ini? Oh, saya baru sadar. Anak ini sudah keluar rumah karena menikah. Saya sampai kaget. Makasih ya Job. Untuk kamu tinggal dengan kami, kamu luar biasa. Perhatiannya kepada kami. Walaupun bukan orang tua kandung. Tapi hebat sekali. Ini pertama kali saya merasa kehilangan. Maka itu saya bisa membayangkan kalau ada orang tua kandung menikahkan anaknya. Lalu anaknya keluar rumah. Wajar. Ada rasa kehilangan itu. Nah, saya kembali. Saudara. Kalau kita lihat tabernakel Musa, ada halaman dibagi dengan 3 bagian. Halaman, ini tabernakel Musa dulu ya. Lalu ruang kudus, baru yang ketiga ruang maha kudus. Ternyata kelenteng atau vihara
ajaran Konghucu dan ajaran Taoisme sama. Di halaman itu ada mezbah bakaran untuk membakar semua korban. Ternyata di semua kelenteng dan vihara sama. Coba saudara lihat. Di halaman ada sebuah bangunan, saya sebutnya tungku. Karena untuk bakar kertas sembahyang. Dan itu diletakkan di sebelah kanan ketika orang masuk ke kuil itu. Nah, dari halaman masuk ke ruangan kudus. Maaf. Oke. Nah, di dalam ruangan kudus itu ada 3 benda. Ya. Mezbah dupa dari emas. Lalu sebelah kanan, saya lupa kiri kanannya, maaf kalau saya salah. Kaki Dian ada 7 lampu. Dan meja tempat menyusun 12 roti ditumpuk 6-6. Nah, di dalam kelenteng, kuil, vihara, di ruangan kedua itu ada patung dewa-dewa kecil istilahnya. Ya, saya nggak tahu istilah, maaf kalau saya salah. Begitu meninggalkan ruang tengah, maka di semua kelenteng, semua kuil vihara, pasti ada tirai. Nah, di belakang tirai itulah ditempatkan tokoh atau dewa yang sangat dihormati oleh masing-masing. Ini kalau tahu. Kalau Konghucu beda ya di dalamnya. Ternyata sama. Itu ruangan Maha Kudus. Nah, ini pemikiran saya. Ini siapa yang ketemu siapa ya? Kok antara Yahudi dengan pelajaran Konghucu ada kesamaan? Maka itu penekanan pengajaran Konghucu selalu hormat kepada orang tua. Bahkan ditambahkan sampai sudah meninggal pun harus anak itu hormat kepada orang tuanya. Walaupun sudah meninggal. Nah, dari sini kita melihat betapa hebatnya Taurat ini yang mempengaruhi dunia sampai hari ini. Pengajaran ini, firman ini. Saya harap saudara mengerti ya mulai sekarang ini. Bagaimana korelasinya, hubungannya antara Taurat Musa dengan hukum ini. Woi, ada yang komen bagus. Saya mau baca ini di Zoom. Ya. Sampai kiamat pun anak wajib menghormati orang tuanya. Oke. Terus ada yang tanya. Bagaimana jika ada orang tuanya sekedar melahirkan saja. Setelah itu tidak peduli sampai saat ini. Anak tersebut diangkat orang tua angkat yang begitu menyayangi. Melebihi seperti anaknya sendiri. Sikap apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut mengenai menghormati orang tua? Baik, saya akan jawab. Pertanyaan ini kami suami istri sudah mengalami ratusan anak yang orang tua kandungnya tidak sayang dengan banyak alasan. Lalu kami tahu dan kami ambil anak itu. Dan mereka betul-betul kami anggap seperti anak kami sendiri. Saudara, saya kuliahkan. Nah, saya nggak tahu siapa pernah punya pengalaman seperti saya. Karena begitu banyak anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Saudara, kami ini punya pengalaman unik. Yaitu melamar anak orang. Dan uniknya lagi, puluhan suku, budaya dan tradisi kami sudah hadapi melamar anak orang dari suku-suku yang berbeda. Luar biasa. Jadi kami ini kaya. Dalam tradisi Batak kami tahu, Batak Karo tahu, Batak Toba tahu.
Ya tradisi Nias kami tahu, tradisi Jawa, Toraja, banyak suku. Suku Dayak itu berapa banyak yang kami pernah melamar. Dari Timor, dari Maluku, dari Papua. Wih, keren. Jadi senang. Ini tadi sore dapat berita lagi. Nanti saya mau melamar. Anak saya ini yatim piatu, orang Nias dari Medan. Bertemu dengan calon istrinya, orang Jawa. Tapi saya nggak punya ayah. Jadi sore kami berunding. Kapan lamarannya? Nah, maka itu kami jadi kaya. Mengenal tradisi suku-suku yang berbeda-beda itu. Maaf ini kalau ada orangnya. Di antara semua suku, jangan tersinggung ya saya cuma bicara. Waduh, melamar anak orang Batak itu nggak main-main ribetnya. Maaf. Tapi ada yang lebih ribet lagi. Yaitu suku Dayak Lundaya. Di Kalimantan Utara. 3 hari, 3 malam lamaran baru selesai. Itu adat mereka. Seru sekali. Jadi bisa jadi pelajaran yang penting sekali. Ya. Oke, nanti saya akan baca ada pertanyaan bagus nanti ini. Nah, saudara, maka itu anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, kalau orang tuanya masih ada, tapi tidak sayang pada anak kandungnya, kami berkata, tetap hormati orang tua kandung yang melahirkan kamu. Nah, yang bertanya tadi saya nggak kenal siapa. Izinkan saya menyatakan, ternyata ada banyak alasan orang tua kandung tidak sayang anak kandungnya. Ada banyak alasan. Di antaranya, satu. Ketika ayah ibu ini menikah, mereka itu tidak cinta. Cuma karena orang tua yang memaksa. Nah, nggak tahu urusan apa dengan orang tua. Maaf ya. Dalam berapa kasus, orang tua yang dijodohkan tanpa cinta. Orang tua ini pasti nggak sayang anak itu. Karena merasa, aku nggak cinta kok. Aku nggak cinta bapaknya. Aku nggak cinta ibunya anak ini. Itu orang tuaku yang nyuruh. Wajar. Orang tua ini nggak sayang. Maaf. Ada orang tua yang gak sayang anak kandungnya. Karena masih ada perasaan curiga. Aku gak yakin dia itu anakku. Mungkin istriku nyeleweng dengan orang lain. Ada alasan seperti itu. Ada alasan lagi. Ketika anak ini lahir, usaha orang tuanya langsung bangkrut. Maka anak ini dianggap anak pembawa sial. Sehingga gak disayangi. Anak-anak muda yang free sex, maaf. Lalu ceweknya hamil. Biasanya anak pertama seperti ini gak disayangi. Karena orang tua gak siap. Maka itu dibuang-buang. Maaf, ini pengalaman kami. Selama ngurus anak-anak itu. Maka itu saya punya kalimat jelek ini kepada anak-anak muda. Maafkan saya. Saya marah kepada anak-anak muda. Awas kamu. Asal kawin, asal beranak saja. Lihat. Ini kata-kata jelek. Tapi saya ketemu. Asal kawin, asal beranak kamu. Karena hawa nafsu. Nge-seks, maaf. Tiba-tiba hamil. Anak itu jadi korban. Karena papa mama belum siap. Kenapa kamu nongol? Waduh, ini kurang ajar betul. Nah, dari sini saudara kita belajar. Orang tua ini gak sayang anak itu. Bersyukur. Sungguh kami suami istri sangat bersyukur. Diberi kepercayaan Tuhan
untuk menemukan anak-anak yang tertolak dengan model alasan apapun juga. Maka itu bagi orang yang kenal kami ini bahagia sekali. Karena mau kemana saja, dari kota besar sampai kota kecil, sampai kampung, sampai desa. Puji Tuhan, kami pasti ada anak di situ. Maka itu kami tidak pernah kesulitan, suruh kemana saja termasuk luar negeri. Ada anak-anak, aduh, ini anak saya Ustadz Alyudin. Alyudin, papi minta maaf ini. Berapa hari lalu WA tentang keadaan kalian. Aduh, maaf. Saudara, ini Ustadz loh, Alyudin ini. Di antara sekian banyak anak saya, ini yang paling unik. Orang Aceh asli. Sejak tahun 98, ketika dia jumpa Isa secara pribadi. Sampai hari ini Pak Alyudin suami istri dengan 2 anaknya nggak punya rumah. Jadi keliling saja, siapa yang ngundang yaitu rumahnya. Hebat. Maaf, nanti Bapak akan bahas. WA. Nah, jadi pengalaman ini. Jangan asal kawin, asal beranak. Kayak si kaki 4 itu. Awas kamu. Lalu anak itu kamu buang-buang. Awas. Ayo kita jadi papa mama buat mereka. Nah, ini anak kami yang orang Kupang, orang Timur. Ada di Solo. Febio, terima kasih. Dia nulis, we love you pap and mom. Terima kasih. Nah, jadi kita harus melihat. Ada alasan-alasan tertentu orang tua buang anak kandungnya. Udah, kita gak usah memaksa orang tua itu. Bahkan tadi waktu siang, ya saya bertemu dengan Frankie Siombing. Ya, bertemu dengan komunitasnya, komunitas Kayu Jati. Nah, saya sharing. Ya, nanti bulan depan saya mau ke Amerika. Itu tujuan pertamanya. Saya akan ngantar salah seorang anak yang Tuhan berikan kepada kami. Dia lahir di Amerika, tapi orang tuanya asli Surabaya. Tapi rusak keluarga orang tuanya. Anak ini terpisah sejak umur 3 tahun lebih. Sampai umur hampir 17 tahun kurang berapa bulan. Baru ketemu ayah ibunya lagi. Ajaib. Nah, karena dia lahir di Amerika. Lalu dia punya paspor Amerika. Dan dia balik ke Amerika. Nah, bulan depan dia diterima untuk masuk Angkatan Udara Amerika, US Air Force. Nah, dia minta, karena kami papa mamanya buat dia, Pak, antar saya supaya saya masuk ke Air Force. Aduh, saya bangga sekali bisa seperti itu. Nah, ya sudah. Ketika pertama kali anak ini ketemu ayah kandungnya, karena mamanya masih di Amerika, ayah kandungnya ada di Nabire bersama dengan saya, dengan kami yang tadinya kami nggak tahu. Begitu ketemu anak ini kontak saya, Pak, saya manggil apa ya kepada papa biologi saya? Karena nggak pernah ketemu. Bayangkan. Dan pertama kali papa dan anak kandung ini tidur sekamar di tempat tidur kami, karena waktu itu kami nggak di Jakarta. Waktu papanya mandi, anak ini telepon saya. Pak, dia manggil Dedi akhirnya kepada papa biologisnya. Pak, kok kaku ya aku dengan Dedi? Aduh saudara, ya bagaimana nggak kaku? Sejak di umur 3 tahun lebih terpisah, dan baru malam itu ketemu bapak biologisnya. Iya, Terry, ini anak saya dari Jerman. Betul, dia akan masuk Air Force. Kontak dia. Ya, ini anak saya lagi. Ya, yang ada di Jerman. Oke, saya mau baca ada. Oke ya, ada yang tanya tadi. Ini bagus sekali. Pak Daniel, saya sering melawan orang tua karena saya sering disuruh ngepel, cuci piring dan lain-lain.
Padahal di rumah ada kakak perempuan, dua janda, semua sudah punya anak tapi malas-malas. Kadang kalau saya lagi bad mood, saya melawan dan gak mau cuci piring. Tapi kalau saya sedang rajin, apapun saya kerjakan. Apakah saya dosa kalau membentak orang tua saya ketika saya bilang, anak mama kan bukan saya saja. Kenapa saya terus yang disuruh? Dan kata-kata saya kalau lagi capek keluar kata-kata kotor. Saya hormat kepadamu. Saya nggak baca namanya ya, yang tanya. Saya hormat. Kamu jujur, kamu gentleman, bisa membuka dalam tanda kutip aibmu di forum umum ini. Izinkan saya mewakili papa mamamu. Maafkan papa ya nak, maafkan. Sekarang ini papa belum bisa cerita. Kenapa kami lebih menekan kamu dari saudara-saudaramu yang lain? Maafkan. Tapi hari ini, kalau kamu ada di forum umum ini, dan kamu berani bertanya seperti ini, papa respect, kamu anak yang hebat. Izinkan papa bicara kepada kamu tentang satu kesaksian. Ya. Nah, nggak tahu Paul tahu nggak siapa yang bertanya ini di Zoom ya? Dengar. Ada satu kesaksian. Seorang anak yang dibuang oleh orang tua kandungnya. Lalu opanya, kakeknya yang merawat dia. Ya. Nah, opanya ini strict pendidikannya. Strength. Kalau orang Jawa, orang Belanda bilang, woi, kayak militer. Lampu nggak dimatikan, dia keluar dari kamar, opanya tegur. Colok HP nggak dipakai, charger nggak dilepas, marah. Kipas angin masih menyala, ditegur. Ya, kalau mandi, keluar kamar mandi, keran air nggak dimatikan, orang opanya ini negur. Suruh rajin bersihkan rumah. Wih, pokoknya dia ngomel terus. Ini ilustrasi, saya nggak tahu siapa yang nulis itu. Suatu hari dia lulus kuliah. Dia dipanggil kerja di satu perusahaan. Maka datanglah dia untuk interview. Dalam panggilan itu dikatakan lantai 3. Ya udah. Tapi begitu dia sampai kantor itu. Loh, kok sepi? Ya di lantai pertama kosong. Satu meja aja nggak ada. Ini ada hamba Tuhan dari Palangkaraya. Kalau dengar pengajaran ini jadi ingat pelayan Tuhan, Oba Jarawan. Iya yo, ingat koden didikannya. Aduh, dengar ya. Begitu dia masuk, wih dia lihat kok berantakan. Ya lampu masih menyala, ya terus dia pokoknya lihat yang nggak beres itu dia beresin. Pas dia mau naik lift, ternyata ada tulisan lift rusak. Maka dia pakai tangga. Sampai lantai 2 dia kaget. Kipas angin masih menyala. Ya ada tempat sampah tergeletak. Dia betulin. Ya, terus dia dengar suara kericik-kericik air di toilet lantai 2. Dia masuk, dia matikan. Lift lantai 2 juga sama rusak. Maka dia naik tangga ke lantai 3. Begitu sampai lantai 3 kosong juga. Dia sampai mikir, apa aku ini salah? Tapi dia lihat ada satu pintu dan ada nomornya. Nah nomor pintu itu ada di surat panggilan interview. Maka dia ketok. Begitu dia ketok, seorang dengan pakaian rapi. Dan dia tahu ini pasti manajernya. Begitu dibuka pintunya, langsung manajer ini memberi jabatan tangan. Selamat, Anda diterima bergabung di perusahaan kami. Dia kaget, nggak mungkin. Saya belum diinterview. Bahkan Bapak tidak sempat melihat CV saya, melihat semuanya. Nggak perlu. CCTV kami pasang sejak di lantai dasar. Dan kami ngikuti apa yang Anda lakukan. Hal-hal kecil yang sepele.
perusahaan ini perlu orang seperti Anda yang bisa bertanggung jawab untuk perkara-perkara kecil. Saudara, dalam kisah itu dia menangis dan kalimat pertama yang dia keluarkan, "Opa, terima kasih. Opa mendidik saya sejak kecil. Ternyata saya diterima di perusahaan ini tanpa interview, tanpa apa-apa. Karena didikan Opa." Luar biasa. Saudara, maka itu mari mulai hari ini kita hidup hormati. Itu dia. Oh, ada yang tanya lagi, maaf ini pertanyaan aneh. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana saya seharusnya bersikap terhadap mereka? Nah, sudah nggak perlu lagi karena sudah meninggal. Saya mau bacakan ayatnya untuk yang sudah meninggal. Pengkhotbah pasal 9, ya. Pengkhotbah pasal 9. Setelah kitab Amsal itu ada kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 9 mulai ayat yang keempat, ya, sampai yang keenam. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, nah ini beda dengan pelajaran Konghucu, ya. Ini. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka. Perhatikan yang bertanya, untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi ini bedanya pelajaran Konghucu dengan Taurat Tuhan. Jadi nggak apa-apa kalau orang tua sudah meninggal. Ya, oke, ada berita saya nggak perlu baca. Ya. Ada yang tanya lagi, selamat malam Pak Daniel, saya punya pengalaman dengan mama saya. Berdosakah saya ketika mama masih kuat sehat, saya jarang komunikasi, tapi hubungan baik. Namun saat mama saya sakit, stroke, sampai meninggal saya yang rawat dan urus sampai mama meninggal dan nama Yesus. Oh, nggak salah, justru itu bagus. Ya, kesempatan terakhir mama masih merasakan kasih sayang anak ini. Pastor Daniel, bagaimana kalau seorang anak sudah menjalin hubungan dengan kekasihnya kurang lebih 2 tahun, tapi orang tua tetap tidak setuju dan meminta anak tersebut akhiri masa pacaran dan mengikuti pilihan orang tuanya? Nanti saya akan jawab di bagian terakhir. Ya. Oh ya, ini ada yang komen soal Pak Aliudin. Betul, Pak Daniel salut sama para hamba Tuhan yang rela melayani sampai ke pegunungan pedalaman seperti Pastor Aliudin. Betul, hamba Tuhan ini luar biasa. Oke ya, jadi mulai hari ini ayo semua kita menyadari konsep ini. Oke, sekarang tentang orang tuanya. Ya, saya punya konsep tentang ayat ini. Kalau berbeda dengan saudara nggak apa-apa. Efesus 6 ayat 1. Ya, Efesus 6 ayat yang pertama. Ya. Ini ayat yang terakhir. Ya, nanti kita akan ada pembahasan. Efesus 6 ayat yang pertama. Nah, termasuk pertanyaan terakhir tadi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. 2 sekalian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, tapi orang tua, lihat ayat 4. Dan kamu bapak-bapak,
Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jelas ya? Maaf. Saya beri kesaksian. Ada suku-suku tertentu di Indonesia. Maafkan saya kalau ada yang tersinggung. Ada suku-suku tertentu di Indonesia yang begitu dirasuki oleh roh rasialis. Suku-suku ini tidak akan suka kalau anak mereka mau menikah dengan suku lain. Harus dengan yang sesuku. Sadis. Saudara, saya walaupun gak banyak, maaf, tapi saya melakukan. Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya kalau ada orang tua walaupun Kristen, walaupun pendeta, kalau tidak di dalam Tuhan, maka sebaliknya. Betul. Terry itu dia, ini anak saya dari Jerman nulis. Satu suku. Betul, papa tahu itu. Jadi kalau orang tua walaupun pendeta, tapi enggak di dalam Tuhan karena rasialis, tidak perlu dihormati. Maaf. Maka itu saya enggak banyak. Ya ada 4-5 pernikahan lah. Yang saya berani meneguhkan, memberkati pernikahan mereka. Walaupun orang tuanya hamba Tuhan. Karena orang tuanya memaksa. Harus yang satu suku. Tolong dicatat. Saya menemukan kebenaran ini. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia. Siapapun manusia itu, mau presiden, mau pejabat, mau raja, catat. Yaitu ketika kita mau dilahirkan, Tuhan tidak pernah tanya, Daniel, aku mau lahirkan kamu ke dunia. Kamu milih mau lahir dengan suku bangsa apa? Enggak ada. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah berikan kepada manusia. Yaitu untuk kita memilih. Memilih dengan suku apa atau bangsa apa. Catat ini. Maka itu ketika ada murid Yesus mengakunya. Hamba Tuhan lagi. Tapi rasialis bertobat. Kita nggak bisa milih. Mau lahir dengan suku bangsa apa. Tolong perhatikan ini. Jadi orang tua walaupun pendeta, kalau enggak di dalam Tuhan, maaf, enggak perlu dihormati. Karena rasialis. Alasan kedua, ada orang tua melarang anaknya pacaran. Karena, maaf, calon besannya miskin. Maaf. Maka itu anak-anak, temukan alasan. Kenapa orang tuamu melarang kamu pacaran dengan si A atau si B? Kalau alasannya, nah ini ada yang tanya. Kalau nggak seiman bagaimana? Nah itu lain. Harus yang satu roh, satu iman. Terang dengan terang. Nggak boleh terang dengan gelap. Yang penuh Roh Kudus harus menikah dengan penuh Roh Kudus. Kalau engkau penuh Roh Kudus, menikah dengan orang yang penuh roh kuda, lain lagi ceritanya. Dengar itu. Beda kalau yang ini. Oke? Hormati. Nah, ada yang tertawa itu. Hormati orang tuamu yang di dalam Tuhan. Maka itu papa mama ayo. Apalagi kalau ada papa-papa melukai hati anak-anak. Mari kita bertobat, saudara. Mari kita bertobat. Supaya kita ini jadi orang benar. Jadi dalam tema ini,
Oh jangan dong Roh Kudus Roh kuda. Nanti jadi apa itu anaknya? Ada yang komen. Ya. Oh ada yang nulis. Terima kasih Pak Daniel cerita opa yang mendidik cucunya. Seperti quotes-nya Mahatma Gandhi. Your thoughts, pikiranmu, cara berpikirmu become your word. Become menjadi kata-katamu. Your words, kata-kata kita, become your behavior, menjadi sikap kita, tingkah laku kita. Your behavior, tingkah lakumu menjadi kebiasaanmu, your habit. Your habits, kebiasaanmu become your values, menjadi nilai hidup. Dan terakhir, your values become your destiny. Amin. Jadi ketika kita punya nilai hidup, maka itulah tujuan akhir hidup kita, destiny kita. Hebat sekali apa yang Tuhan tulis itu. Oh, siapa ini? Shalom Pak Daniel, waktu saya anak muda sekitar tahun 1994, saya sangat diberkati saat Bapak waktu itu menyampaikan firman Tuhan di Jakarta Timur. Puji Tuhan. Nah, ada yang tanya lagi, saya ingin menebus dosa saya terhadap ibu saya yang ketika beliau sakit sudah meninggal dunia, saya kok tidak optimal merawat beliau. Bagaimana caranya? Apakah bisa dengan merawat adik saya yang kebetulan saat ini sedang sakit? Ibu saya sebelum meninggal pernah menitipkan adik-adik saya kepada saya. Terima kasih. Betul. Kalau ada di antara kita baru menyesal sekarang terhadap orang tua karena orang tua sudah meninggal, rawatlah orang tua yang lain. Jadi cari ibu-ibu yang perlu ditolong. Rawat. Itu tanda bahwa kita bertobat. Ya, termasuk merawat adikmu. Karena itu pesan orang tuamu, pesan mama sebelum meninggal. Nah, ada yang tanya, mohon pencerahan Pak Daniel, bolehkah kita berapa mendoakan orang tua kita sudah meninggal? Enggak bisa. Tadi itu Pengkhotbah 9 ayat 4 sampai 6. Kalau sudah meninggal kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ada yang tanya lagi, seorang suami di keluarga kakak saya pendendam. Misalnya berdebat kecil saja sudah langsung seperti dicambuk sehingga reaksinya luar biasa marah dan tidak mau ditegur biarpun kita sudah hati-hati dalam berkomunikasi. Karena akhirnya pasti diam berhari-hari. Pendendam. Bagaimana menghadapinya Pak? Keluarga jadi kurang harmonis dengan sifat dan sikap demikian. Kita jadi hati-hati jika ada ipar tersebut. Ya, orang seperti itu kalau memang dia rendah hati mau dilayani, hati yang disembuhkan oleh kasih Yesus, puji Tuhan. Tapi kalau dia belum mau berubah, ya udah. Istilah orang Jawa, sing waras ngalah. Yang sehat, ya udahlah. Tarik diri. Kalau ada dia, nggak usah ngomong apa-apa. Justru kita minta kasih Tuhan menjamah hidupnya. Oke? Jadi inilah firman yang Tuhan ingin kita menghormati orang tua. Jadi papa mama, kalau kita ingin dihormati anak-anak kita, ayo kita sayangi anak-anak kita. Anak-anak, ingat, sejahat apa orang tuamu, besok pun kamu akan jadi orang tua. Jangan sampai hukum tabur tuai kena kamu. Maka itu anak-anak, ini hubungan timbal balik. Wah, kalau hidup kita seperti ini, surga di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita.